Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mereka beranggapan, annahum, bahwa mereka itu amanu, dirinya telah beriman, bima, terhadap apa-apa yang unzila ilaika, telah diturunkan kepada dirimu, wama, dan apa-apa yang unzila min qablika, diturunkan kepada rasul sebelum dirimu. Yuriduna, mereka itu menginginkan, ayyatahakamu, untuk berhakim, ila taghut, kepada taghut. Wa qad umiru, dan sesungguhnya mereka itu telah diperintahkan, ayyakfuru, agar mereka itu mengkufuri, mengingkari, bihi, siapa bihi itu? Taghut. Padahal mereka itu sesungguhnya telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan, akan tetapi sesungguhnya setan itu berkeinginan, wa yuridu, dan berkeinginan, asyaitanu, setan itu, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka manusia, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang nyata. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadzal bab minal abwabil azimatil muhimmati fi hadzal kitabi. Bab ini merupakan salah satu bab yang agung dan sangat penting di dalam pembahasan kitab ini. Wa dzalika li anna ifradallahi jalla wa ala bil wahdaniyati fi rububiyyati wa fi ilahiyatihi wa fi uluhiyatihi yatadammanu wa yaqtadiya wa yastalzimu jami'an ayyufrada fil hukmi. Sebab konsekuensi dari mengesahkan Allah Jalla wa Ala dari sisi rububiyah, begitu pula mengesahkan Allah Ta'ala dari sisi uluhiyah, mengandung konsekuensi yang melazimkan kepada setiap yang mengatakan dirinya itu bertauhid untuk ayyufrada fil hukmi, mengesahkan pula dalam hal berhukum. Ya, ini berhukum dengan hukumnya
Hukumnya siapa, Bu? Berhukum dengan hukumnya siapa, Bu? Ini ngantuk atau apa ya, Man? Berhukum dengan hukumnya siapa, Bu? Allah. Ya. Ada kan dalam buku Anda itu, Bu? Tayyib. Fa kama annahu jalla wa ala la hukma illa hukmuhu fi malakutihi. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah kita ketahui, apa yang telah ditentukan oleh Rabb yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, bahwa tidak ada hukum yang boleh dilakukan oleh seorang mukmin dengan sengaja kecuali hukum itu hanyalah hukumnya Allah. Fi malakuti, karena memang manusia itu hidup di dalam kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Fakadzalika yajibu ayyakuna la hukma illa hukmahu fi ma yatakhasamu fihi an-nasu wa fil fasli bainahum. Maka demikian pula seluruh manusia yang ada, mereka enggak boleh menyelesaikan perselisihan secara umum maupun secara terperinci di antara mereka kecuali dengan hukumnya Allah Ta'ala. Firman Allah yang menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan berarti bukan kepada manusia. Maksudnya bukan kepada manusia biasa, kepada Allah atau kepada Rasulullah. Hukum-hukum yang mereka berselisihkan itu kembalinya harus kepada Allah. Fallahu jalla wa lahu wal hakam. Karena zat yang paling bijaksana hanya Allah. Dialah zat yang menetapkan hukum. Karena dia zat yang maha bijaksana, maka hukumnya Allah adalah hukum yang paling bijak. Wa ilaihil hukmu subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saja segala hukum itu harus dikembalikan. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 12, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu milik Allah, zat yang maha tinggi dan maha besar. Wa qala jalla wa ala, dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 57, innil hukmu illa lillahi. Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum yang dimiliki oleh siapa? Allah Ta'ala. Fatauhidullahi jalla wa ala fi ta'ati wa tahqiqi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah la yakunu illa bi ayyakuna al-ibadah muhaqqimina lima anzalallahu jalla wa ala rasulihi. Karenanya bertauhid kepada Allah jalla wa ala itu, saya ulangi, bertauhid atau mentauhidkan Allah jalla wa ala itu dengan mentaati, merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak mungkin benar pada diri seorang hamba sampai seorang hamba itu mengambil hukum yang berasal dari wahyunya Allah, Quran, dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Semua perkara, ibu-ibu. Ya, mulai perkara melahirkan anak sampai menikahkan anak. Mulai perkara dari mengurus si bayi sampai mengurus jenazah. Semuanya diatur dengan hukumnya Allah. Gak ada yang lepas di muka bumi ini dari hukumnya Allah. Perhatikan, ada di antara manusia yang mereka beranggapan harus manusia itu memisahkan hukum Allah hanya untuk urusan agama, sedangkan hukum Allah gak berlaku untuk urusan dunia. Gak betul ini. Hukum Allah itu mencakup urusan din, agama, dan juga mencakup urusan dunia. Contoh urusan dunia apa, ibu-ibu? Jual beli. Jual beli ini urusan dunia, tapi hukum-hukumnya ada di dalam Islam. Bagaimana hukum dalam Islam? Asal jual beli boleh, kecuali yang disebutkan larangannya oleh Allah, harus dipatuhi. Contoh, jual beli dengan menggunakan timbangan yang curang. Allah berkata, wailul lil mutaffifin. Celakalah si mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka itu membeli kepada manusia, mereka minta dilebihkan timbangannya. Wa idza kaluhum awazanuhum
yuksirun. Tapi kalau mereka yang menakar atau menimbang, mereka menguranginya. Berarti dalam hukum jual beli tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam hukum jual beli Nabi mengatakan la yabi ba'dukum bai'a ba'din. La tabi ba'dukum bai'a ba'din. Janganlah kalian menawar tawaran yang sedang ditawar oleh sebagian kalian. Enggak boleh kalau kita melihat ada saudara kita sedang menawar rumah, lalu kita ikut-ikut, saya juga mau menawar lebih tinggi. Enggak boleh. Hukum jual beli menyatakan demikian dalam Islam. Dalam jual beli, adzabu bidzab, emas kalau dibeli pakai emas, wal fiddatu bil fiddati, perak kalau dibeli pakai perak, yaddan biyaddin, enggak boleh hutang, harus kontan. Harus apa? Kontan. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Setakaran emas dari Saudi 1 gram ditukar di Indonesia, kalau ada emas juga ya 1 gram juga. Nggak bisa 1 gram emas Saudi disamakan dengan 2 gram emas Indonesia, tidak boleh. Emas sama-sama emas 24 karat, timbangannya harus sama. Yaddan biyaddin, kontan. Tidak dengan cara apa? Hutang. Ini aturan Islam. Contoh urusan dunia yang lainnya diatur oleh Islam. Contohnya apa, Ummahat? Contohnya apa? Urusan dunia yang lainnya diatur dalam Islam, ibu-ibu. Makan. Semua makanan boleh kecuali yang dilarang di dalam Islam. Alhamdulillah, makanan yang diharamkan dalam Islam tidak banyak. Mau makan yang paling lezat apapun, yang paling halal apapun boleh, dengan syarat tidak melampaui batas. Karena Allah berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampaui batas. Berarti kalau kebiasaan orang Indonesia ini kayaknya kurang tepat ya Bu ya. Nasi campur sayur, campur daging, campur tempe, campur tahu, campur ikan, campur-campur sudah. Padahal manusia itu cukup dengan makan nasi dengan daging saja udah cukup. Sahih? Nah, maka Allah tidak menyukai sikap apa? Israf, melampaui batas. Makan diperbolehkan menggunakan sendok, tapi tidak boleh menggunakan tangan kiri. Makan pakai garpu boleh nggak Bu? Makan pakai garpu boleh tidak? Diperbolehkan tetapi menggunakannya tangan, nggak boleh memakannya dengan tangan kiri. Karena Nabi mengatakan la taqulu bisimalikum innasyaitana yaqulu bisimalihim. Jangan makan dengan tangan kirimu karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Ini contoh urusan dunia yang diatur oleh Islam. Contoh yang lainnya, rumah mau bikin yang paling indah bagaimanapun, taman seluas apapun boleh. Yang dilarang dalam Islam, rumah yang dibikin di dalamnya ada patung, nggak boleh. Kalau ada rumah dikasih hiasan patung, tidak boleh. Li'annal malaikata la yadkhulu fi baiti fihi surah. Malaikat nggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada apa? Patung. Faham ibu sekalian? Baik. Mau bikin rumah seindah apapun boleh, yang nggak boleh kalau airnya jatuh ke tempat. Nah itu yang nggak boleh. Ustaz kan bagian bawahnya nggak mengenai tanah orang, tapi atapnya jatuh di tempat orang, nggak boleh. Islam mengatur yang demikian. Karena orang seperti itu nanti di yaumil qiyamah dia akan memikul bumi 7 lapis. Orang yang mengambil tanah seorang muslim, Nabi mengatakan al-ardu wa a'laha lima yamlikuha. Tanah itu dari bawah ke atas menjadi hak pemiliknya. Faham maksudnya Ibu? Nah, kalau Ibu bangun rumah, atapnya jatuh ke tempat tanah, atapnya itu airnya jatuh ke tengah tetangga, itu nggak boleh. Karena tanah itu ke atas menjadi milik siapa? Si tetangga itu. Kalau dia lakukan itu terus-menerus tanpa keridhaan dari tetangganya, nanti di yaumil qiyamah bangkit dalam keadaan memikul 7 lapis bumi. 50 kilo aja berat ya Bu ya. Apalagi 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah hukum Islam. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, fatarka tahkima ma anzalallahu ala rasuli bihukmil jahiliyah aw bihukmil qawanin aw bihukmil sawali fil badiyah aw bikulli hukmin mukhalif li hukmillahi jalla wa ala hadza minal kufril akbar. Ini untuk membantah orang-orang Khawarij yang menuduh dakwah Ahlussunnah itu katanya nggak mau menerangkan masalah hukum Allah. Kita terangkan sekarang.
Keyakinan Ahlussunnah mengatakan, barang siapa meninggalkan berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, lalu memilih hukum-hukum jahiliyah. Atau hukum-hukum perundang-undangan yang sengaja dilakukan untuk menentang isi Al-Quran dan Sunnah, atau hukum-hukum istiadat, adat istiadat, atau hukum apapun dia yang sengaja intinya menyelisih Quran, hada minal kufri. Ini termasuk bagian dari apa? Kekufuran, bal akbar, bahkan kufur besar. Billahi jalla wa ala, terhadap Allah Ta'ala. Wa mimma yunaqidu kalimat tauhid, membatalkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Faham Ibu? Jadi Ahlussunnah meyakini kalau ada orang berkata hukum A lebih baik daripada Quran, ya kufur. Tapi bukan berarti yang mengatakan itu langsung dikafirkan. Camkan baik-baik Ibu. Ada orang misalnya dia berkata, enggak, hukum positif lebih baik daripada hukum Quran dan hadis. Perkataan ini adalah perkataan kufur. Tapi orang yang mengucapkannya jangan langsung dikafirkan. Karena banyak manusia yang mengucapkan sesuatu dia tidak mengetahui hakikatnya. Sahih? Nah, dia tidak mengetahui hakikatnya, mungkin dia terpaksa atau selama ini ada syubhat dalam pemikirannya. Dia mengira berkata seperti itu boleh-boleh saja. Nah, maka orang yang seperti ini tuqamu alaihil hujjah bin nasihah. Dinasihati dulu, disampaikan, diterangkan kepadanya. Banyak orang berkata, enggak usah pakai Quran Sunnah, pokoknya kalau warisan bagi dengan apa? Rata. Kufur enggak Bu ucapan ini? Ya kufur. Tapi kalau ada orang berkata, saya enggak mau, pokoknya keluarga saya harus dibagi rata warisannya, orang ini enggak bisa dikafirkan. Mungkin dia bodoh, tidak bisa baca Quran, hadis Nabi juga enggak tahu, belum ada yang menasihatinya, hukum waris tidak ada yang memahamkannya. Wajar kalau dia mengatakan seperti itu sampai ditegakkan nasihat, lalu dia tahu bahwa yang diucapkannya itu keliru, tetap aja dia merengkel, enggak, pokoknya saya mau yang ini, baru dihukumi apa? Itu pun ulama yang menghukuminya, enggak kita belakangan langsung berkata apa? 3 atau 2, ditimbang maslahatnya ibu-ibu. Mengatakan seseorang itu kufur atau tidak dilihat kemaslahatannya. Taruhlah orang yang berkata gitu sudah kita katakan dia kafir. Apa sih manfaatnya kalau kita katakan kamu sudah kafir? Misalnya Bu ya, ada orang berkata, enggak, pokoknya kalau warisan dibagi rata. Enggak, hukum positif lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang ini lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita terangkan, dia tahu, kemudian dia dijadi hukum apa? Kafir. Kira-kira manfaatnya apa kalau kita katakan kamu kafir? Apa manfaatnya? Kalau kita mengatakan kepadanya kamu kafir, nggak ada manfaatnya, sia-sia kita menghukumnya sebagai kafir. Fahamnya Ibu? Karena orang yang sudah dihukumi kafir itu harus diberikan apa? Tindakan. Dalam Islam kalau seseorang itu dihukumi kafir, harus ada tindakan, ditangkap, dihukum, diminta tobat, kalau nggak dipancung. Nah sekarang manusia dikatakan kamu kafir, manfaatnya nggak ada. Yang ada dia makin menjadi-jadi, makin menentang, makin merusak, makin sombong, makin togo. Oh enggak Ustaz, kita lawan dengan bom bunuh diri. Nah itu namanya kemungkaran dilawan dengan apa? Enggak boleh dalam Islam. Islam melarang merubah kemungkaran dengan yang lebih mungkar, enggak boleh. Bukankah kaidah amar ma'ruf nahi mungkar yang diterangkan oleh Islam, para ulama telah menjabarkan di antaranya la darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari sebuah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemaslahatan. Misalnya Bu, ada orang berkata undang-undang ini lebih baik daripada Quran dan Sunnah. Kita terangkan, dia tetap menolak, lalu dihukumi apa? Kafir. Kalau orang ini kita tidak katakan kamu kafir, dia hanya meyakini untuk dirinya sendiri. Tapi gara-gara kita katakan kamu kafir, kamu bukan orang Islam lagi, ia menentang, disebarkan ajarannya kepada orang lain. Lebih rusak tidak? Lebih rusak toh? Dia sampaikan ke orang lain, dia sampaikan ke manusia, kemudian kita pun dimusuhinya, membuat orang lain sulit mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kita penyebabnya, membuat kerusakan lebih besar. Nggak ada manfaatnya.
Ini perkara penting yang harus diketahui. Ini adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok-pokoknya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah bukan tidak mau mengkafirkan. Ahli sunnah mengkafirkan, tapi ahli sunnah juga memandang maslahat dan mudarat. Mada pada takfir, kata para ulama. Katakanlah misalnya sesuatu negeri sudah dikatakan dia kafir. Apa sih manfaatnya kita mengatakan pemimpin sudah kafir, ini sudah kafir? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Membunuh mereka? Enggak juga toh. Lebih utama kita menasihati mereka, mendakwai mereka, mengajak mereka kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ibu-ibu, wajar ucapan Imam Ahmad yang mengatakan antara anna ahla sunnata a'lam wa ahkam wa arfaq. Kamu akan menjumpai ahlu sunnah itu adalah suatu kelompok yang paling berilmu, paling bijaksana, paling lemah lembut dan kasih sayang. Gak ada satu kelompok yang lebih penyayang dibandingkan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu lembut. Dia tahu hukum, tapi dia tahu bagaimana meletakkan hukum dan kapan harus berbicara tentang sebuah hukum. Beda dengan ahlul bid'ah. Orang khawarij ketika menjumpai hukum A, langsung dia katakan A tanpa mempedulikan masalah dan mudarat. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya dikafirkan semua orang. Negeri A hukumnya ini, wah kafir. Presidennya kafir. Wakil presidennya kafir. Menteri-menterinya kafir. Rakyatnya kafir. Dia juga rakyat ternyata. Kafir juga dirinya kan gitu. Enggak ada yang tersiar. Coba lihat ahlul bidah seperti itu. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah tidak demikian keadaannya. Ahlus sunnah dengan lemah lembut. Dilihat mencari celah untuk bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar. Faham tuh? Lihatlah Abdullah ibn Umar ibunda sekalian. Beliau tahu hukum membunuh orang mukmin. Bahkan kalau sahabat yang dibunuh itu kafir, beliau tahu. Nabi menyebutkan sibabul mu'min fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencela orang beriman itu fasik, membunuh orang beriman hukumnya kafir. Membunuh orang beriman dengan sengaja itu hukumnya kafir. Ketika Al-Hajjaj membunuh sahabat-sahabat Nabi, bahkan sahabat yang mulia disembelih orangnya. Bukan hanya mencela sahabat, disembelih. Tapi begitu Hajjaj salat, Abdullah bin Umar tetap bermakmum di belakangnya. Murid-muridnya berkata, "Anta ji'al Hajjaj imamun alaika fi shalah." Kamu masih mau bermakmum dengannya? Apa kata Abdullah bin Umar? Apa kamu ingin aku menjadi sebab lahir kaum muslimin disembelih oleh Hajjaj? Faham maksudnya Ibu? Kalau seandainya Allah mengatakan Hajjaj kafir, kita perangi, berapa banyak nyawa yang akan lebih banyak mati? Disembelih oleh penguasa yang dolim seperti siapa? Hajjaj. Lihat ahlus sunnah. Tidak bersikap sembrono. Imam Ahmad tahu Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firmannya. Faman qala Al-Quranu makhluk fahuwa jahmi. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu kelompok Jahmiyah. Hukumnya kafir. Hukum mengatakan Quran itu makhluk kafir. Kenapa begitu Ibu? Karena kalau Quran itu dikatakan makhluk, berarti sebagaimana manusia, bisa diubah-ubah Ibu. Ibunda sekalian kan makhluk. Rambutnya mau dipotong pendek, mau dibiarkan panjang, makhluk. Wajahnya yang kiri dikasih merah, yang kanan dikasih hijau, makhluk kan begitu Ibu ya. Tengah-tengah kuning kayak traffic light begitu ya. Itu makhluk, wajar. Tapi kalau Quran dikatakan makhluk, berarti sama mereka hukumnya bisa dirubah. Yang namanya makhluk bisa dipotong, bisa dikebiri dan sebagainya. Berarti mengatakan Quran makhluk kafir. Imam Ahmad tahu ini. Dan pemerintahan di masa beliau, pemerintahan di masa Imam Ahmad, mereka meyakini Quran makhluk. Rajanya mengatakan Quran makhluk. Bahkan ulama-ulama yang mengatakan Quran kalamullah ditangkap, dipenjara, digergaji, dipotong-potong dengan cara dicincang-cincang. Faham Ibu? Kejamnya pemerintahan ketika itu. Ditangkap, dipotong lehernya, dibelah 3 badannya, kakinya ditebarkan di sana sini, digantung. Potongan-potongannya itu digantung supaya orang tahu. Yang nggak mau mengatakan Quran makhluk akan dibunuh. Imam Ahmad, ketika sebagian para ulama berdasarkan karena keterpaksaan mereka mengucapkan Quran makhluk, ini karena terpaksa saja. Itu dalam Islam diperbolehkan.
Tidak dalam keyakinannya. Imam Ahmad tetap mengatakan Quran itu firman Allah. Ditangkap oleh raja, dicambuk dalam keadaan bajunya menjadi satu dengan dagingnya. Tahu maksudnya Ibu? Sudah sampai lengket menjadi satu dengan dagingnya. Tapi kemudian ketika Imam Ahmad berada di rumahnya, datang manusia berkumpul di hadapan beliau, 8.000 manusia. Enggak tanggung-tanggung Ibu, 8.000 manusia. Dari ujung pintu rumah beliau sampai ujung jalan yang enggak terlihat olehnya. Berkumpul manusia di rumahnya. Cuman mau nunggu Imam Ahmad berkata, pemerintah kafir, bunuh dan perangi. Cuma nunggu itu. Tapi apakah Imam Ahmad mengatakan pemerintah kafir, bunuh? Enggak. Muridnya datang, ya Imam, yantadirukan nasu bima kulta wa fi aidihim kitabah. Manusia berkumpul di hadapan rumahmu, ada buku-buku di tangan mereka, pena-pena di tangan mereka. Mereka menulis apa perkataanmu untuk pemerintah hari ini. Cuma nunggu itu, Ibu. Apa jawaban Imam Ahmad? Apa kamu mau menjadikan sebab aku tersembelihnya leher-leher kaum muslimin di depan kita? Maksudnya ibu-ibu, bukan nggak bisa Imam Ahmad mengatakan itu, bisa, tapi mudorotnya besar. Kaum muslimin yang masih bodoh, yang masih satu dengan yang lainnya masih berselisih, nanti mereka perang sendiri, dihabiskan oleh orang zalim. Alaysa kadzalik? Itu ahlus sunnah. Beda dengan ahlul bidah sekarang. Baru belajar kemarin sore, hafal Quran juga baru saja, hadis yang dihafal juga baru, paling banter Bulughul Maram, Arba'in Nawawi Bulughul Maram, belum Sahih Bukhari, belum Sahih Muslim, belum berkata bahwa, kemudian tiba-tiba berkata kafir, kafir, kafir dan kafir. Benar apa yang dia katakan, tapi salah dalam tatbiqiyah. Tahu tatbiq Ibu? Penerapan hukum-hukumnya dia salah. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah mengetahui hukumnya, ahlus sunnah harus juga tepat meletakkan kapan hukum itu ditunaikan. Fahim tunnah? Faham Ibu? Loyo tutup saja sudah majelisnya. Dicukupkan apa dilanjutkan? Nah, kadzalik. Barakallahu fikum. Tapi Ibu Bunda sekalian, karena sebagian orang rancu begitu. Takut takut dalam artian kalau kita nggak mengkafirkan orang kafir kan hukumnya kafir, Ustaz. Iya kafir memang kalau orang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Tapi tadi seperti kita sebutkan, ada maslahat, ada mudarat, ada keadaan di mana kaum muslimin harus sabar. Firman Allah dalam surah Al-Asr gimana bunyinya Ibu? Wal asr innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini kan kitab usul salasa diterangkan. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat selain Al-Asr sebagai hujah bagi manusia sudah cukup. Kalau Quran ini nggak ada ayat yang lain kecuali surat Al-Asr cukup, itu pelajaran besar. Dalam ayat itu ada perintah kita untuk belajar ilmu. Dalam ayat itu ada perintah agar kita mengamalkan ilmu. Dalam ayat itu ada perintah kita mendakwakan ilmu. Dalam ayat itu ada perintah sabar di dalam belajar, mengamalkan dan mendakwakan, nggak tergesa-gesa. Kita udah tahu nih, oh yang tidak berhukum dengan hukum Allah hukumnya apa? Kafir. Kita berusaha menegakkan hukum Allah dalam hati kita. Lalu kita sabar mendakwakannya dan tidak gampang mengkafirkan orang lain. Itu baru ahlus sunnah. Fahim dong? Nah, jadi kalau tuduhan mereka dengan mengatakan ahlus sunnah itu banci, tidak. Ahlus sunnah itu bijak, bukan banci. Ahlus sunnah bukan sembrono. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Tayyib, kita lanjutkan Ibu. Wa qad aqada Syekhu rahimahullahu ta'ala hadzal bab li yubayyin anna al-hukma bima anzalallah fardun. Di dalam penjelasan bab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa berhukum dengan hukumnya Allah itu fardu wajib, dimulai dari diri sendiri. Wa anna tarkal hukma bima anzalallah wa taqima ghaira ma anzalallah fi su'unil mutahasimina wa tanzili dzalika manzilatal Qur'an anna dzalika syirkun akbar billahi jalla wa ala wa kufrun mukhrijun min millatil Islam. Meninggalkan hukum dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala pada semua keadaan yang mencangkup hajat hidup manusia yang telah diterangkan dalam Al-Quran, ini masuk dalam kategori syirik besar, kufur, keluar dari apa? Islam.
Ini segi tahdzirnya, bukan ta'yinnya. Paham nggak Ibu? Tahdzir itu apa toh? Ta'yin itu apa toh? Ibu tahu apa enggak? Kayaknya ibu khusyuk banget ini ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiikunna. Tahdzir itu maksudnya ini bab tentang peringatannya, hukumnya, tapi tuduhannya nanti dulu. Seperti kita misalnya berkata Ibu, barang siapa sujud kepada pohon musyrik, benar atau enggak? Orang musyrik itu kafir, benar atau enggak? Lalu tiba-tiba ada orang Anda lihat dia tertelungkup di depan pohon. Apakah kita boleh mendatangi dan berkata, Pak, Anda musyrik dan kafir? Boleh enggak, Bu? Enggak. Kan ditanya dulu, kenapa tertelungkup di depan pohon? Kalau dia bilang sakit perut kan beda ya, Bu ya? Gitu. Kalau dia mengatakan, oh enggak, saya menyembah pohon ini, diterangkan dulu. Nyembah pohon ini syirik, Pak. Musyrik itu tempatnya di neraka. Kalau Bapak enggak tobat, namanya dalam Islam disebut kafir. Begitu. Kalau ternyata dia enggak terima nasihat kita, mungkin orang lain yang bisa menasihati. Karena mungkin kita nasihatinya dengan kebodohan. Atau mungkin, maaf, Syekh Utsaimin tadi pagi saya membahas tentang tafsir surat An-Nazi'at. Beliau menafsirkan akhir-akhir surat An-Nazi'at dengan menjelaskan bahwa kadang-kadang dakwah kita ditolak oleh manusia itu karena dosa-dosa yang terkumpul di hati kita. Maka kalau kita mendakwahi orang dan orang itu nggak nerima, jangan langsung kita menganggap orang itu batil. Tapi koreksi diri dulu, jangan-jangan kita lah yang menyebabkan orang itu nggak nerima hidayah. Paham Ibu? Begitu kita. Orang ditawahi bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah dia kafir. Dia nggak nerima, mungkin cara kita menyampaikannya salah. Dalil yang kita sampaikan kurang, bijaknya kurang, dan semisalnya. Tapi kalau para ulama yang menyampaikan, Imam Ahmad misalnya Ibu, tentang kisah beliau yang tadi itu, sampai 3 generasi dari pemimpin itu mengatakan Quran itu adalah makhluk, sampai generasi yang ketiga, kemudian barulah Imam Ahmad dipanggil, akan dihadapkan langsung dengan musuh yang selalu memprovokasi raja ketika itu. Tapi Imam Ahmad berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan musuhnya itu. Takdir Allah benar, begitu sampai di sana musuhnya itu mati. Lalu si raja dinasihati sampai bercucuran air matanya. Dipanggillah pembesar-pembesar mereka itu berdebat dengan Imam Ahmad. Kemudian ketika terjadi perdebatan itu, musuhnya mau mengatakan tentang sesuatu, Imam Ahmad juga mau mengatakan sesuatu. Maka Imam berkata, aku minta terlebih dahulu berbicara. Sebelum mereka berbicara, diizinkan. Imam cuma bertanya, apakah yang kalian yakini itu diyakini oleh Nabi dan para sahabat? Mereka menjawab, tidak. Apakah yang kalian yakini itu ada di zaman Nabi dan para sahabat? Mereka menjawab, tidak. Apa yang kalian katakan itu adakah pernah dikatakan oleh Nabi dan para sahabat? Jawab mereka juga, tidak. Lalu kata Imam Ahmad, kalau mereka saja tidak mengatakan, kenapa kalian mengatakan? Barulah raja sadar. Oh, ternyata di sekitarnya itu orang-orang yang dolun, mudillun, sesat dan kesabaran Imam Ahmad membuat rajanya menjadi mengerti kebenaran. Maka ulama-ulama su itu ganti di penjara. Hanya ditanyakan kepada Imam Ahmad, bunuh nggak mereka? Imam Ahmad berkata, nasihati dulu mereka. Nggak serta-merta dia apa? Coba lihat Ibu, kelembutan dakwah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Ibu jumpai Ahlus sunnah itu selalu begitu lembut. Penulis buku ini memang kalimat-kalimatnya pedas. Banyak sekali, seperti yang kita sebutkan pembahasan yang sebelumnya. Orang yang berniat atau menjadikan niatnya itu dunia dalam urusan-urusan hidupnya, maka dia telah musyrik. Kan begitu Ibu. Yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia apa? Kafir. Yang mentaati umara dan ulama dalam perkara bermaksiat, syirik. Kan kalimatnya kalimat yang tegas. Tapi sejatinya bukan berarti Syekh Muhammad At-Tamimi ketika menjumpai ada orang berbuat seperti itu langsung dikafirkan. Enggak. Gambaran yang paling nyata adalah ketika Imam Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan sujud kepada kuburan, rukuk kepada kuburan, bertawasul kepada kuburan, musyrik. Imam melihat manusia ketika itu melakukan pengagungan kepada kuburan di zaman beliau. Maka beliau datangi orang-orang itu, beliau nasihati, beliau terangkan keadaannya, sampai beliau yang dipukuli, diusir, dan kemudian beliau sampai ke Suud.
lalu bekerja sama dengan Raja apa? Su'ud. Imam Muhammad At-Tamimi dari sisi agamanya, sedangkan Muhammad Su'ud dari sisi apa? Pemerintahannya. Inilah kerjasama ulama dan apa? Sampai kemudian jadi kerajaan Saudi yang berdiri di atas hukum Allah, walaupun dengan segala macam kekurangannya, ibu-ibu. Sabar, justru saya Muhammad ini yang dituduh kasar. Lah dia menasihati orang yang menyembah kubur, dipukuli, yang mukuli dibilang lemah lembut. Faham ibu sekalian? Dia yang menasihati agar manusia kembali kepada Quran dan Sunnah, dituduh dia kejam, ekstrim, sampai tuduhannya tuduhan apa? Wahabi. Dituduh apa ibu? Katanya Wahabi itu tukang nyembelih orang. Ketika ditanya mana buktinya, nggak bisa nunjukkan. Justru orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad disembelih oleh orang-orang sufi di Najd. Faham ibu? Kebalik keadaannya. Tapi begitulah dakwah ibu-ibu. Bahwa dakwah itu kadang yang hak dikatakan batil, dan yang batil tersamarkan itu terkerjanya syaitan. Nah, kita sabar. Wallahu a'lam bishawab. Qala Imam Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim fi awwali risalati Tahkimul Qawanin. Ini ibu, ada ucapan yang bagus dari beliau. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah telah menundurkan dalam kitab Tahkimul Qawanin, berhukum kepada qawanin. Apa ucapan beliau? Nah, sebentar bu, qawanin itu apa tuh bu? Qawanin itu apa artinya? Qawanin itu kalau terjemah bebasnya undang-undang. Inna minal kufril akbaril mustabina tanzilul qanunal la'ina manzilata ma nazzala birruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin liyakuna hukman bainal alamin munaqadatun wa muhaddatun lima nazzala min rabbil alamin. Intaha kalamu bima'nahu. Beliau mengatakan, sesungguhnya termasuk bentuk kekufuran yang besar dan sangat nyata adalah menjadikan qawanin buatan manusia setara dengan syariat yang disampaikan Jibril kepada pemimpin para rasul, dan kemudian dijadikan hukum antara sesama manusia dalam rangka, perhatikan garis akhirnya, dalam rangka menentang dan melawan syariat yang datang dari Rabb alam semesta. Faham ibu? Jadi ada orang yang melakukannya bukan karena sengaja, ini nggak bisa dihukumi. Contohnya kita, ibunda sekalian, di negeri kita hukumnya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita pencuri, teriaklah kita, pencuri, datang orang kampung, tangkap pencurinya. Soalnya ibu, di mana mau diserahkan? Kemana bu? Digebuki masa? Ya berarti salah. Hukum Allah tidak mengatakan bahwa kalau ada pencuri dipukuli, nggak ada ibu. Nggak ada hukum Allah yang mengatakan pencuri ditempelengi sampai mati, dibakar hidup-hidup. Nggak ada, itu bukan hukum Allah. Ya, kalau dalam hukum Allah bagaimana ibu? Dipotong tangan. Itu pun kalau nilai yang dicuri 1/4 dinar, minimal sekitar 500 ribuan atau 4 ribu. Kalau kurang dari itu nggak boleh potong tangannya. Mau di mana ibu? Sekarang katakanlah di negeri kita nggak ada hukum Islam, mau dibawa kemana bu? Coba bu. Jadi begini ibu, maka kalau ada orang yang mengatakan yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir langsung secara mutlak, bila ada pencuri masuk rumahnya, jangan ditolongi untuk menangkap pencurinya. Kenapa? Sebab kalau kita bantu nangkap pencurinya, kita akan bingung diserahkan kemana. Kita tanya sama dia, ini pencurinya udah ketangkep nih, mau apa? Nanti dia berkata, antar ke polisi biar di penjara. Kita bilang kepadanya, loh, kan hukumnya bukan hukum apa? Bukan hukum Islam. Kamu sementara engkau mengatakan tidak berhukum dengan hukum Islam, itu hukumnya apa? Langsung kamu kafirkan. Wah, berarti kamu nyalakan ke polisi, kamu kafir. Kan begitu ibu. Biarin dia bersama dengan siapa? Pencurinya itu. Kan begitu ibu. Iya atau iya? Iya, nggak pakai tidak, kan gitu ya. Barakallahu lana. Makanya ibu sekalian nggak begitu keadaannya. Kadang kita terpaksa melakukannya. Ini pencuri, kalau dibiarkan dia nggak ditangkap, makin menjadi-jadi. Nanti pencurinya juga berkata, nggak ada hukum Allah loh, kamu jangan laksanakan. Kan begitu jadinya ibu. Wah deh. Maka terpaksa ditangkap, dibawa kepada hukum yang ada. Nggak ada yang lainnya, terpaksa menghindari kerusakan yang lebih besar. Serahkan kepada umara. Itu urusan umara, udah kita tinggalkan. Bagaimana umara menghukum mereka? Fahim dong? Karena begini misalnya,
Salah seorang yang kami datangi ketika itu ingin menasihati beliau sebenarnya. Dia termasuk kelompok yang ekstrim, mengkafirkan pemerintah, bahkan menghalalkan darah orang kafir dimanapun boleh sembelih menurut dia. Ketika dia ditangkap oleh polisi di persidangan, di sidang di meja apa? Hijau. Ada pembelanya. Apa namanya pembela itu, Ibu? Pengacara ya, apa? Nah, pengacaranya dia membelanya. Setelah selesai persidangan, saya jumpai, saya temui. Kenapa Anda rela dibela dengan orang yang berhukum dengan selain hukum? Kan dia bilang Anda pakai pasal ini, junto sekian, macam-macam. Kan begitu, Ibu? Lah kok Anda mau? Sementara Anda mengatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu apa? Kafir. Apa jawab dia? Kan saya terpaksa. Lalu saya katakan kepadanya, kok bisa udzur itu diberikan kepadamu? Kamu memberikan udzur kepadamu, saya terpaksa. Kok kamu tidak berikan udzur kepada orang lain? Kenapa engkau tidak berkata, Pak polisi itu terpaksa loh, Pak tentara itu terpaksa loh, pemerintah itu terpaksa loh. Kenapa nggak begitu? Kan begitu, Ibu-ibu. Kok kepada dirinya dia berkata dia terpaksa dan orang lain nggak boleh apa? Itu namanya bahlul. Namanya bodoh. Dan namanya zulm, tidak adil. Iya, Ibu-ibu. Nah, ada lagi yang sama-sama kami nih, Ibu, sama-sama kena razia polisi. Tangkap apa? Polisi razia, kena razia, kami dirazia, ditanya ada SIM, ada surat, ada semua, ada safety belt sudah lengkap. Lalu saya ketemu dengan si bulan itu bawa motor, dia ditangkap. Ternyata nggak pakai apa? Nggak bawa apa? SIM, nggak punya SIM, dia ditangkap. Dia bingung, segala macam. Lalu saya tanya, kenapa nggak pakai SIM? Dia berbisik, kan SIM bukan hukum Allah. SIM bukan apa? Hukum Allah. Tapi dia berkata, punya teman nggak yang polisi? Ajib. Saya bilang, ini orang, Masya Allah. SIM bukan hukum Allah, tapi mau minta tolong sama? Coba lihat ini, Ibu. Orang-orang yang nggak ngerti hukum, yang nggak bisa menembak. Yang seperti ini dia bilang pejuang Islam. Salah ini, nggak benar. Dalam kondisi tertentu ya boleh. Kan nggak ada pertentangan antara SIM dengan Quran, nggak ada larangan. Kan bener, Ibu, orang mau naik kendaraan kan harus terampil, melewati apa? Ujian, nggak sembarangan. Berapa banyak kejadian orang asal-asalan kemudian apa? Celaka. Ya wajar kalau dikeluarkan orang boleh naik kendaraan itu kalau sudah punya surat izin dari yang berkuasa. Boleh nggak? Nggak bertentangan dengan Islam. Boleh. Nanti lama-lama ketika haji dia nggak pakai paspor, dia jawab nggak ada dalam apa? Quran dan Sunnah. Ya nggak pernah haji kalau begitu. Ini contoh-contoh kejahilan di atas kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tunna? Nah, maka kalau ibu-ibu hadir dalam pengajian yang kayak begitu, tinggalkan aja pengajiannya. Kayak duduk di dalamnya nggak membawa manfaat, bikin PR. Faham maksudnya bikin PR, Ibu? Kalau kita ngaji, pulang ngaji dadanya plong, dadanya lapang, dapat penambahan ilmu, semakin khusyuk kepada Allah. Pulang dari ngaji makin pusing, makin bingung, tidur nggak nyenyak. Kafir. Kan begitu pikirannya, Ibu. Ngaji apa seperti ini? Ngaji itu bikin lapang dada. Sahih atau tidak? Quran diturunkan Allah tidak dalam keadaan memberatkan hati. Nabi diutus membawa rahmatan lil Islam, datang membuat manusia khusyuk, nggak gelisah. Orang belajar Islam itu tidurnya makin nyenyak, bangun tengah malam segar, pagi hari semakin segar, kan begitu? Kalau ada orang belajar Islam makin gelisah, saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, saya jujur pernah tersesat. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dalam sebuah majelis duduk, isi majelisnya itu menghujat pemerintah, memburukan pemerintah. Di satu ketika bab khusus membahas tentang tahkimul qawanin seperti yang kita bahas ini. Di tengah-tengah pembahasan sembari semangatnya guru saya ini, murabinya menyampaikan, tiba-tiba anak ibu kos saya pulang dengan 7 orang anggotanya. Kebetulan petugas apa? Kepolisian, bawa mobil polisi itu, Ibu. Datang pulang. Maka petugas ini turun kan biasa ya, namanya polisi lompat dari apa? Mobil bunyi, Ibu, brok begitu. Mengintiplah dia. Ternyata dia polisi. Dia lari lompat dari jendela. Saya bingung, ini orang kenapa? Long itu anak ibu kos kami mau pulang makan. Bukan mau nangkap, ini mau pulang makan. Makan siang. Saya bilang, ini bukan pengajian yang benar ini. Pengajian itu bikin hati apa, Ibu? Tenang. Mau yang hadir intel, mau yang hadir pengawas, mau hadir presiden, nggak masalah. Lawang mau ngaji.
Sahih benar sekalian? Bukan sembunyi-sembunyi. Begitu pengajian yang hak. Fahim Don? Kayaknya terlalu semangat saya ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, kalau begitu kita cukupkan ya Bu ya. Sampai di sini sudah setengah 12. Kita akhiri pengajian kita hari ini. Semoga yang kita terima pada hari ini menambah keimanan dan termasuk dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat, hujah yang membela kita di yaumil qiyamah. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi tempat ini, memberkahi pemilik tempat ini, orang yang masuk ke dalamnya dan keluar darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, jika tidak di dunia, Allah pertemukan kita di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.